Halo semuanya, balik lagi. Kita main ke daerah Lagadar Margasi, ketemu dengan Mas Chandra Wijaya. Yang lebih ini disebutnya Chandra Bird Farm. Oke. Kita di sini mau nanya soal beternak sih, sharing pengalaman aja. Beliau ini dikenal dulunya pemain lovebird, peternak lovebird. Tapi sekarang dengar nih dapat info kalau beliau ini udah mulai merambah ke kanari merah lokal ya. Merah lokal sama blacktail. Betul. Nah, sekarang coba Mas perkenalkan diri. Di sini ada siapa aja? Mas Solik yang selalu mensupport saya dari belakang terus. Amin. Kalau Masnya sendiri namanya siapa Mas? Saya namanya Chandra Wijaya CLB di Facebooknya. Facebooknya apa? Chandra Wijaya CLB. Chandra Wijaya CLB. Nanti kita kasih deskripsi juga soal Facebook semuanya lah. Pertama nih Mas, aku mau nanya, ternak lovebird sendiri dari tahun berapa? Main lovebird lah. Kalau maternya 2016. Mateng di 2016. Startnya? Iya, startnya. Startnya 2016 tuh start aja. Langsung fokus. Fokus di situ. Tadi sih kita sebelum tag kita sempat ngobrol, nanya-nanya dikit dulu modalnya pas main lovebird itu berapa? Berapa sih Mas? Coba ceritain lagi Mas. Kecil bos. Berapa tuh kecil tuh? 2.500.000 dapat 5 pasang ya, Mas. 5 pasang. 2.500.000 dapat 5 pasang di tahun 2016. 2016. Langsung jalan tuh si ternak apa ada macet dulu apa? Alhamdulillah langsung berjalan baik ya. Termasuk sambil jual beli juga langsung berjalan baik lah ya. Ah ya, modal 2,5 juta dapat 5 pasang. 5 pasang itu langsung juga jalan ternak. Iya, karena memang belinya waktu itu nolong orang sih ya, jadi udah produksi semua memang. Oke, jadi bukan beli apa ya kalau istilah kenari itu darah sama bujang. Bukan, memang waktu saya beli juga memang udah bawa gendong telur. Jadi berapa hari kemudian udah pada netes. Emang basicnya tuh suka beternak atau gimana Mas? Kalau secara pribadi masukannya ke ocehan ya. Aslinya mah. Cuman kan dulunya ya namanya orang kan punya perjalanan waktu masing-masing ya. Saya pengen tahu deh si Mas nih menanggapi fenomena harga lovebird sekarang itu gimana Mas? Ya dibilang sedih ya sedih, tapi ya alhamdulillah masih ada aja lah ya. Masih ada aja. Berarti fansnya orang-orang yang suka lovebird masih banyak ya di Indonesia, di Bandung khususnya? Bandung malah lebih banyak. Harga malah bagusan di Bandung, masa stabilan di Bandung. Oh, daripada kota-kota lainnya. Cuman kalau di kota lain mah kalau nggak ada barang, baru dia berani harga di. Oke. Nah sekarang lovebird udah kita bahas nih dikit-dikit ya Kia. Ya. Saya mau nanya nih sedikit, kok bisa sih mau beternak kenari merah lokal? Enggak maksudnya enggak coba yang postur, kan ada GS, ada SF, ada BB, ada GB, Blizzard yang gitu-gitu. Kenapa milihnya ke merah lokal? Senang ya? Karena senang. Senang aja gitu. Bukan, maksudnya kalau merah lokal itu kan punya daya tarik sendiri, termasuk warnanya itu kan agak susah ya, kepekatan masing-masing gitu ya. Kalau misalkan karya, bukannya saya ini kalau kayak yang postur tubuh besar belum ada ya, belum tahu untuk saat ke depan saya nggak tahu. Cuman untuk daya tariknya lebih besar ke merah. Apa salah satu pemilihan si kenari merah ini apa ya? Lebih ke ada peluang bisnisnya kah atau emang saya suka nih kenari merah ini? Kalau saya biasanya kayaknya ada ya, karena makin kental warnanya makin bagus kan, insya Allah paling mahal kan ya gitu loh. Insya Allah. Makanya saya kebetulan ya saya ngambilnya langsung yang ada kualitas. Nah, udah berapa lama nih jalan kenari? Terus terang baru 3 bulan ya. 3 Tapi bulan. alhamdulillah udah dikasih indukan bagus sama ya Si bos. papi lah. Papi siapa Mas? Papi. Biasa suara goib ada lagi. Papi Purwanto Ero lah. 3 bulan nih Mas. Berapa pasang? Betina 8, jantannya 4 ya. Betina 8, jantan 4.
udah produksi berapa? Udah berhasil menetaskan telur kenari merah roko berapa? Baru betina 4 berarti. Baru 4. Iya, betina 4. Karena 4 sarang sih. Hah? Iya, 4 sayang. Oh, 4 sayang. Jadi 4 betina. Kalau teman-teman lihat nih, ini masih kosong. Kosong. Masih kosong. Nanti disulap sama Pak Tarno. Nanti nambah lagi nih. Nanti nambah lagi. Nunggu. Nanti ada review kandangnya. Kita liatin di sini tuh ada lovebird juga. Di sebelah sini lovebird, di belakang tuh masih ada kenari. Ini boxnya masih kosong dan di sebelahnya lagi Ada ruangan itu ada besar, ruangan bro. masih kosong dan katanya betul ya Mas ya. Iya. Mau dibuatkan kandang kenari khusus merah roko atau Campur lah. Campur, Tapi, tapi- kayak kalau dominan mah pengennya ya terus liatin merlok aja. Iya, kita support Mas Chandra, mudah-mudahan lancar semuanya. Amin. Saya tadi sempat nanya nih, ini ada berapa box sih Mas? Ini 12, yang itu diisi yang itu 8. Jadi Yang udah 20 isi, baru 20. yang udah isi 8 box, yang kosong 12 box. Kapan ini bakal penuh? Ya insya Allah lah Sambil berjalan. sambil berjalannya waktu aja ya. Jadi, kalau target ya pengennya secepatnya. Secepatnya. Cuman kan masalah ini kan nantilah menunggu dari papi aja lah. Ya kan tergantung yang mau ini. Kyo, mau nanya apa Kyo? Mas, tanggapan untuk kenari merah lokal di mata Mas tuh sejauh ini gimana sih? Sejauh gimana nih ya maksudnya? Ya maksudnya untuk kan Mas baru 3 bulan nih Ya, ngejalanin kenari merah lokal. Nah, di mata Mas tuh pandangan Mas tuh kenari merah lokal tuh seperti apa gitu? Menurut saya identik dengan warna ya. Iya. Berarti Mas nggak terlalu pengaruh suara sih kan ya sama bunyi lah kenari Ya, merah kalau lokal itu bunyi ada. mah ya pasti bunyi ya. Mm-mm. Cuman kan kalau merah lokal kan saya sukanya ya bagus aja sih. Ya blackhead juga bagus. Cuman mas saya domisilinya ke Merlok aja. Lebih dominannya ke sana. Dominannya ke Merlok. Enak dilihat aja. Nah, kalau dari segi nominal nih, Mas kan 3 bulan ini pasti belanja lah, nggak akan mungkin nyuri kan? Nggak akan mungkin kan, Kan pasti, nggak mungkin. pasti. Atas dasar apa memilih indukan yang dibeli si Mas ini? Ada dari kepercayaan, saya suka sama orangnya. Satu, karena saya tahu yang saya kenal juga baru beliau sih ya. Terus ya dulu saya pernah ke sana, cuman kan ya ada halangan, jadi insya Allah ini mah kesempatan untuk lanjutkan yang Mudah-mudahan. Jadi pengalamannya Mas Chandra ini sebagian mungkin bisa teman-teman tiru mungkin ya, gitu mungkin cara-caranya beliau selama 3 bulan ini pemilihan indukan, membuat kandang, rencana kedepannya itu bisa jadi acuan buat teman-teman gitu yang masih ngerasa kenari merah lokal bagus nggak ya, atau gejolaknya naik turunnya harga kayak Mas Chandra kan dulu pernah main lovebird dari harga termahal pasti Mas, nyampe sekarang yang harganya anjlok banget pasti kan ngerasain Rasa. gitu. Nah mungkin kita bakal sharing juga, lebih nanya flow lovebirdnya dulu. Kalau dulu Mas paling mahal ngejual lovebird di harga berapa? 30 30 juta satu ekor. satu ekor. Wadaw. Itu jenis lovebird apa Mas? Biola PP Blue. Biola PB Blue 30. Nilai lebihnya tuh apa sih Mas dari Biola PB Blue itu? Waktu itu kan memang susah ya untuk mencetak kalau nggak dari split ya. Cetaknya untuk- susah. Untuk biola gen dulu kan masih gen murni, jadi untuk kemutasian warna harus diulang dulu dengan dicocokkan dengan yang ya kayak PB biasa. Ah, oke. 30 juta Q. Sekarang berapa Mas? Sekarang ya paling 800 600. Wah, jauh banget. Cuman ya masih lumayan lah. Iya, masih ada cuannya ya. 30 juta sekarang 800.000. Dengan sekarang main merlok nih 3 bulan ya, 3 bulan main merlok. Apa harapannya Mas nih? Apakah harga merlok menurut Mas ya bisa nyampe ke angka lovebird yang tadi Mas jual? Menurut pandangan Mas pribadi nih,
untuk si Merlok bisa nyampe nggak sih harga jualnya seperti ngejual Lovebird tadi. Ya mungkin karena dari kualitas warna juga insya Allah ya, dan namanya sekarang ada lomba ya. Oke. Jadi emang ternyata obrolan kita kemarin sama Pak Ketua BKRV ya memang event ini untuk apa ya, jadi bukan acuan ya, jadi penyemangat buat teman-teman peternak kenari untuk mencetak si Merlok ini sebagus mungkin. Oh, betul mungkin di dunia iya mah gitu. Betul. Saya tuh pengen nanya ini Mas, niat awal nih, karena kan tadi udah dijawab suka gitu, niat awalnya suka sama si kenari ini, tapi mungkin teman-teman yang lain juga yang ingin mengikuti jejaknya Mas Chandra ini memulai untuk beternak kenari, apa sih Mas niatan awalnya? Dari mulai yang dulu Lovebird nyampe ngejual 30 juta, nyampe sekarang harganya 800.000. Nah pas ke si kenari ini tuh apa sih Mas? Kalau saya sih sebenarnya kenapa sekarang ternak kenari ya? Ya satu ya namanya itu kan cari kelebihan ya. Betul. Buat nafkahin anak istri, syukur-syukur bisa buat nambah-nambah bikin bangunan kan. Istri Bangunan. Istri mah satu aja. Kirain mau nambah istri. Minum dulu lah. Itu mah tabaknya Om. Tapi Mas, si ternak ini bukan mata pencaharian utama kan? Atau ini dibikin dari dulu nih, dari Lovebird dulu jadi mata pencaharian utama? Enggak. Enggak. Memang saya usahanya memang kan jualan warung nasi. Oke. Jadi mau gimana juga ya. Kalau ada untungnya ya alhamdulillah. Tapi kan memang saya fokuskan merantau di Bandung kan memang utamanya jualan warung nasi. Oh, emang Mas asalnya dari mana Mas? Tegal. Saya ada sedikit pertanyaan. Di Tegal ada warteg nggak sih? Paling biasanya warung nasi aja. Oh, kirain saya. Warung nasi. Iya, maksudnya kan warteg itu warung Tegal. Saya sempat punya pertanyaan, di Tegalnya ada warteg gak ya? Gitu. Paling ya nasi lengkong. Jadi banyak kan jualan ciri-ciri khas aja di sana. Ya warung-warung nasi aja. Kirain kan di Bandung tuh banyak ya, hampir tiap-tiap daerah pasti ada warteg kan? Pertigaan pasti ada. Kebayang, saya sih membayanginnya Eksigan orang mah warung Tegalega. di Tegalnya tuh tiap-tiap satu rumah warteg, rumah biasa warteg lagi, rumah biasa warteg. Kirain tuh kayak gitu, tapi enggak ya Mas ya? Enggak. Cuman kalau Tegal kan itu udah kayak apa ya? Jadi satu kecamatan Mas. Hampir mayoritas misalkan di sini satu kecamatan Margasi ya yang mendominasi si jualan warteg kayak Kampung Lagadan juga mayoritas. Kalau di sini mah desanya desa Kalinyama Wetan, terus masuk saya Kalinyama. Dulu emang berangkat dari Tegal ke Bandung tuh udah berniat saya mau buka warung nasi gitu di Bandung gitu misalnya. Iya, karena dorongan mertua kan. Awalnya mertua bukan Iya, sih Mas? kalau saya kan memang usahanya dulu di Banten, Rangkas Bitung. Warteg juga? Jualan rokok di terminalnya. Sama neluh orangnya Mas. Kan di Banten doang. TKB orang Banten tukang ngeluh. Diri gitu. Jadi emang dari dulu Tegal ke Bandung, ke Banten dulu berarti. Ke Banten dulu, ke Bandung. Mulai beternak di Banten apa di Bandung? Kalau ternaknya Mulai dari Lovebird dulu. Lovebird ya di sini. Ya, Bandung. Tapi kalau belinya mah di Banten ya, waktu Lutino itu ya. Dulu beli berapa Mas? Lutino, lumayan 15.000. 15 juta lumayan kan nih. Kalau Masih Mas, lumayan nggak gede. Tadi dia sempat ngomong, ya uang kecil lah 15 juta. Itu salah. Tapi ya maksudnya ya kita sharing aja sih Mas gitu. Apa-apa. Banyak teman-teman juga Iya. yang mulai belajar, mulai beternak, mulai mencoba bisnis gitu. Kemarin juga saya sama Kiki baru tahu ada istilah otengers kayak gitu-gitu. Oh ternyata dunia ini tuh emang menjanjikan gitu, bisa menjanjikan, menjadikan mungkin untuk Mas Chandra sih sampingan bisa dibilang gitu nggak sih Mas? Ya bisa lah. Sampingan ya? Iya, ya. Hobi tapi menguntungkan. Hobi tapi menguntungkan ya. Cuman kalau untuk modal awal ya jangan berharap langsung balik modal, nanti malah yang ada salah kaprah semua. Nah itu balik lagi. Kalau kata Bos Ebel apa ya kemarinnya?
sayangi. Nah, jadi ketika mau mulai berternak tuh sayangi, cintai dulu, tapi jangan terlalu mikir cuannya dulu. Sarange. Nah, kalau mikir cuannya dulu, rugi, sakit hati. Makanya cintai dulu, sayangi dulu. Gitu ya, Ki ya? Iya. Monggo Ki, mau nanya-nanya Ki. Mas, kan Mas nih 3 bulan ya di Kenari Merah. Terus di sini kan lovebird sama Kenari Merah kayak. Nah, kedepannya tuh lovebird-nya pengen tetap ada atau sih pure Kenari Merah lokal aja, Mas? Kalau lovebird masih tetap ada. Di hati lah ya. Soalnya yang memajukan Mas sampai sekarang gitu loh. Ya, memang jadi ya nggak mungkin saya bisa melupakan masa lalu lah ya. Nah, buat teman-teman yang mau cari Mas Chandra nih, alamatnya ini di mana, Mas? Desa Lagada, Kecamatan Margasih, Jalan Anjung, pertigaan Jalan Cagat ya. Oh, bisa langsung main-main, boleh kan main-main di Boleh sini? dengan senang hati. Ada Solik ya. Kalau Solik sendiri ternak juga, Iya, dikit-dikit. Kecil-kecilan. lovebird juga atau Ya, kenari? lovebird dulu. Pertama mah kenari, Hmm. terus lovebird sama sama Bos Chandra. Jangan. Perjuangan lah ya. Iya, sama. Kenapa jangan, Bos? Ya, orang kan sama aja. Oh iya. Betul. Setuju. Sekarang udah berapa ekor, Mas? Saya sekarang mah istirahat. Paling di sini. Oh, jadi bantu di sini aja. Tim support. Mungkin ini PR dan beliau yang sebelah sana marketing. Ini owner. Ini owner. Terus ngomong nanti ke depan mau gimana? Tapi teman-teman yang kalau misalkan teman-teman ada yang mau request nanti dari si bos ini ada ngasih giveaway lah lovebird 1 anak buat teman-teman di rumah. Kalau ya Chandra. kalau mau, Iya. Mas Chandra nggak apa-apa. Nanti kita bikin giveaway. Rencananya kedepannya kita ada giveaway nanti. Tapi giveaway-nya nggak di YouTube, kita bikinnya di Instagram ya Kiw ya. Di Instagram. Jadi nantilah ditunggu aja Kalau di YouTube takut kayak Mbak In Paula. Betul. Mas, Takut kayak uya-uya. Mas, bagiin dong Mas pengalaman Mas selama ternak lovebird sampai sekarang Mas buat teman-teman di rumah. Senangnya apa? Susahnya Nah, apa? itu saling berbagi pengalaman. Kalau untuk dulu saya berternak lovebird itu sangat susah ya. Resikonya berat karena waktu itu masih impor Semua. semua. Kalau untuk saat ini ternak lovebird itu sangat mudah dan daya tahan tubuhnya juga udah kuat. Kalau dulu kan impor, jadi misalkan senot aja ya sekarang ya, senot dulu itu sangat susah. Untuk sembuh. Sembuhnya itu susah karena apalagi dulu kan yang terkenal yang paling bagus itu kan impornya USA ya, dari Amerika. Ya, ketimbang dari Asia itu kan ada. Cuman untuk saat ini mah enakan sekarang Untuk lovebird. untuk lovebird. Senangnya Senangnya ya dapat uang kalau realistis. Iya, iya. Realistis. Kalau nggak dapet uang buat apa di jalan? Ngapain? Ya, Mas? Realistis. Nah, untuk si Kenari ini 3 bulan udah dijalanin, udah kerasa belum sih, Mas? Susahnya, senangnya. susahnya waktu itu ada. Saya bisa apa enggak meskipun pernah ngelakuin cuman kan karena sudah lama gitu. Tapi ya saya minta tolong sama yang papi lah ibaratnya. Terus alhamdulillah ada senangnya begitu nelor sampai sekarang alhamdulillah dapat anakan 6 ekor itu udah menurut saya lebih dari cukup. Udah berhasil ngejual anakan belum? Untuk saat ini saya nggak mau dulu. Selama ini selama 3 bulan ini Mas Chandra main Kenari, susah senangnya apa sih Mas? Susahnya ya, saya belum bisa jebolin darah. Jebolin sama sendiri Mas, nggak bisa jebol Mas. Jadi masih apa ya, tahapnya itu masih bingung apa perlu dicabut atau perlu apa. Kadang gini ya udah di satu gitu tuh tak jemur semua malah petirnya kalah itu kadang saranya dibuang-buang gitu. Kalau dicabut pasti nggak akan ngisi Mas. Kalau nggak dicabut pasti ngisi Mas. Kayak ya udahlah. Susahnya itu, susah ngejebolin Ya, darah. karena kamu belum pengalaman. Senangnya Pemula. Senangnya ya ketika bisa bertelur nanti senang sekali. itu Mas
tadi saya lihat sih kan kayak lovebird ada yang dibantu lolo Ya. atau gimana. Kalau kenarinya sendiri? Kayaknya untuk bantu lolo kayaknya saya nggak bisa ya. Saya lihat kapasitas dari tembolok kenari kecil loh. Beda dengan lovebird. Begitu dengan lovebird, kalau lovebird kan dia besar, daya penampungnya tuh ada beberapa jam ya. Kalau saya lihat, pengen sekali-kali nanti eksperimen tapi nanti yang biasa aja kayak apa gitu. Tapi kalau nggak kuat ya mungkin saya gunakan aja lebih bagus kan. Satu ini enggak ya. Kalau nggak kuat mah gini ya. Apalagi Kyo? Mas, ini kan udah 20 box nih untuk kenari. Yang 12-nya masih kosong, segera akan diisi. Nah, di sebelah ada ruangan lagi nih besar. Nah, itu tuh muat untuk berapa box, Mas? Perkiraan? Perkiraan di ruangan sebelah tuh 40-an orang mas. 40-an. 40 juga kalau bisa gini ya. Oh jadi lurus gini? Gini loh. Jadi berhadapan aja. Baru rencana. Makanya Mudah-mudahan. kita doanya saja. Iya. Amin, amin. Nah, kemarin kan kita ngedatengin ketua BKRV Indra cuy. Katanya Maret bakal ada kontes. Kontes ya. Mas Chandra mau ikutan nggak? Insya Allah kalau ada waktu saya datang. Mau bawa jagoannya dari sini? Untuk saat ini belum ada ya. Karena baru mulai. Paling saya kesana nanti belajar aja memahami seperti apa karakter-karakter yang untuk masuk di sekelas event gitu. Nanti ya syukur-syukur ya ini mah namanya ancang-ancang. Kalau ada rezeki ya yang bagus syukur-syukur dijual di sana ya pengen transaksi bisa. Oh beliau Pengen hunting, beli. agendanya hunting, agendanya hunting nyari. Ya benar kata Bos Ebel ya Bos kemarin Ebel bilang. Kalau emang bagus ya udah langsung datang ke kontes, di situ ada burung yang juara ya udah langsung dibeli gitu. Karena kan di situ letaknya pusatnya bagus-bagus. Iya. dikeluarin, karena kata Bos Ebel juga ada beberapa yang emang yang bagusnya tuh kalau misalkan kita main ke kandangnya nih disimpan gitu, nggak mau dikeluarin dulu. Kalau di kontes semuanya pasti dikeluarin, tinggal dijual apa enggak. Dijual apa enggak? Ya syukur-syukur dijual harganya cocok ya insya Allah saya ambil ya. Nah, hati-hati. Hati-hati. Ini kayaknya pemain pemula tapi berbahaya, Q. Bahaya sekali. Ini fighter ini kayaknya. Karena senang aja sih ya, senang sekali lihat merlok yang benar-benar merlok. Kadang kan ada yang ngomong merlok tapi enggak merlok. Pernah ketemu pernah nggak ketemu penjual mau itu yang jongko atau di pasar atau online yang ini merlok tapi pas Mas dateng kok bukan merlok ya, itu pernah nggak sih? Pernah, tapi banyak kan di online ya. Kebanyakan itu di online. Tapi kalau untuk saat ini saya nggak pernah pasti gimana ya. Saya kalau beli Nggak pasti mungkin langsung di ke online. tempatnya Langsung datang Peternak. biar tahu juga Biar indukannya tahu, dan lain-lainnya. dan Ah, terus oke. dapat arahan yang jelas dan pastinya buat mana yang terbaik seperti apa untuk di bidang kenari kan kadang namanya baru belajar kan kadang banyak berat. Ya, oke. Nah, Mas, tadi sih dengar-dengar belum acara ini dimulai katanya Mas pernah ternak burung ocehan juga. Apa sih yang diternakin, Mas? Tenakin mulai tapi mati betinanya. Aduh. Dimakan kucing atau gimana, Mas? Belum jodoh gitu. Nggak tahu ya, padahal saya sudah ngikutin prosedur yang diarahin gitu ya. Tapi ya gimana, begitu jalannya saya lepas di kandang malah mati di sudah betinanya. Betinanya yang mati. Nah, terus Mas, saya penasaran nih sama lovebird. Pengen nanya, kalau si lovebird tuh di kontesinya dari serat atau gimana sih, Mas? Kalau serat jelas badan, kalau untuk saat ini mah badan yang dari dulu mah badan biseri sama banyak kan kebersih ini ya apa cemongnya sekalian perso. Wah, nggak ngerti saya. Iya, makanya saya nanya. Terlalu banyak Kalau tipe-tipenya. kalau untuk di kontes itu bisa badan yang besar. Kayak Aderai gitu. Ya bisa jadi. Itu ngejimnya di mana? Tapi kan, kalau dikatakan lapar bercanda ya Mas, ya bercanda, jangan dianggap serius, bercanda Mas.
Tapi lovebird tuh saya baru tahu. Tadi diliatin juga ada kandang lovebird untuk kontes warna. Saya baru tahu. Iya. Kirain saya lovebird tuh gantangan semua, Mas. iya. Yang ya maksudnya lapang lah digantang suara gitu loh. Ternyata ada juga. Dulu sempat ikut juga lomba-lomba kayak gitu kontes warna lovebird. Iya, dulu sebelum saya belum mengenal lovebird warna. Oke. Saya itu gantangan dulu. Dan masih ada burungnya untuk saat ini. 6 Masih tahun ada? usianya loh. Masih produksi? Masih. Ah. Anaknya juga ya meskipun harganya sih tapi udah banyak yang in deh. Kayak motor ya Mas. Anak tiga kadang di rebutan orang tiga atau orang empat. Dulu kontes lovebird yang warna di mana sih, Mas? Setiap ada event aja di KLI. KLI? Iya. Di mana tuh? Ya KLI Bandung. L itu komunitas Mas. Iya komunitas lovebird Indonesia. Oh, oke. Cuman kalau waktu itu TFM saya jarang pernah tampil dah, bulunya nggak masuk kualitas. Masa sih nggak ada satupun? Iya, ya mungkin kalau di kontes kan bulunya yang gede-gede sih ya besar-besar. Saya Jadi nggak tahu itu deh besarnya dari. lovebird besar itu, sorry ya, saya emang nggak begitu paham soal Iya. lovebird. Kayak kenari lokal sama Yorkshire kah ukurannya atau perbedaannya atau kenari lovebird besar tuh kayak gimana sih, Mas? Ya jadi burungnya 2 kali lipat dari yang burung biasa. Oh iya berarti Emang Jadi besar kayak- sekali. Kayak Yorkshire gitu, kayak Iya. kenari lokal dengan Kayak kenari Yorkshire. Yorkshire. Oke. Cuman memang itu indukannya bawa gen juga. Makanya kalau besar ya nanti anakannya insya Allah besar. Sama Iya, kayak iya. kenari. Yorkshire itu. selama di lovebird Mas ada DNA juga nggak Mas? Ada. Oh. Memang DNA-nya untuk biola saja sih. Oh untuk biola aja. Sama yang palo aja karena biar maksimal ini jantan betinanya. DNA itu dites berarti. Di tes saya ngambil dari bulurum. Bulurum tuh sebelah. Jadi di atasnya tungir ya. Ya, anus. Ah. Cabut. Sebenarnya buat apa tes DNA itu tuh? Ya biar mastiin jantan betina karena memang susah kan jantan betinanya burung lovebird. Ah. Susah sekali. Bunyi sama. Bunyi sama. Bukan untuk memastikan indukan atau gimana nya? Kalau indukan mah kadang ada yang dikasih indukan di kertas tes DNA, kadang ada yang enggak, cuman tes DNA kan berarti kan itu hanya untuk Mengetahui jenis mengetahui kelamin. jenis kelaminnya saja, Ah. jantan betinanya. Oke. Cuman kalau oke. lebih detailnya lagi kan kalau dikasih indukan, jadi kan namanya pembeli dia nggak banyak bicara lagi, cukup lihat tes DNA udah pasti. Nih, kasih info Mas buat teman-teman yang nggak tahu, kalau mau tes DNA di Bandung dan sekitarnya itu kemana ya? Kalau saya malah di Bogor Oh langsung ke Bogor, di Bandung nggak ada? nggak ada. Selama main ternak lovebird DNA-nya ke Bogor gitu. Bogor. Kirimin dari sini saya ambil dulu bulurumnya. Harus steril ya. Harus Nggak boleh steril, kepegang. nggak boleh kepegang. Si bagian yang kecabutnya itu? Semua termasuk plastiknya itu nggak boleh gini juga. Nggak boleh Ah. dipegang. Nggak gini jadi ya maksudnya ya steril sekali. Kirim ke Bogor. Kirim ke JNT, ya baca paketan apa langsung ke Bogor. Sekali tes DNA itu harganya berapa Mas? Untuk sekarang mah 110. Kalau 110 dulu lagi. 150. Oh. Prosesnya berapa lama? Dari Proses- kita ngirim nyampe Kalau- sana, keluarnya Kalau gini dulu biar ini. Kalau dicabut ya. itu masa expirednya 2 hari. Ah, oke. Jadi nggak boleh dicabut lama, didiemin dulu. Jadi ketika langsung dicabut itu langsung dikirim. Langsung dikirim. Ya, ketika sudah dikirim proses 4 hari 5 hari baru ketemu Baru jantan ketemu. betinanya, nanti di sana dikirimin kan. Nanti proses 2 hari lagi baru sampai tes DNA. Oh, oke. Jadi kurang lebih ada 1 seminggu, minggu, semingguan. kadang tuh, lebih. ya. Kalau untuk kenari Ki, emang ada tes DNA nggak sih? Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada ya. Ya karena kan tahu jantan betinanya bunyi. Oh iya. Kalau jantan Masa kalah sama pemula? Main mah. Ini juga pemula, ini juga pemula. Oh iya Pak. Kalau itu pemalu. Sebelah sana. Pemalu tapi mau. Ini juga sama pemula Kio. Saya juga sebenarnya baru mulai loh Mas main kenari ya. Maret 2020 Wah, baru mulai. Tapi selama saya mulai ini kayaknya si Mas lebih jago. Mungkin karena basicnya emang peternak ya. Ya udah di perunggasan lah. Iya, udah ada di dunia unggas duluan mungkin ya. Karena jadi udah
tahu gitu step by stepnya. Jadi kan niatan kita bikin video ini tuh ya kita sharing aja, kayak misalkan ketemu Mas Chandra yang pemula 3 bulan udah berhasil punya anakan 6 ya Mas ya? 6 yang udah aman makan biji ya. Terus masih yang baru megar kan masih banyak juga di boxnya. Kayak misalkan pemula kayak saya punya tapi nggak betelur-betelur, ada yang kayak gitu juga ada. Susah senang ditolak ke orangan. Jadi ya sama-sama belajar aja, siapa tahu nanti ada yang mau tanya jawab atau kayak gimana saran kritik buat kita, seperti biasa nanti ketik aja di komen ya. Terus kayak mau informasinya Mas Chandra nanti ada Facebook mainnya Mas ya? Facebook kalau nggak aktif. Instagram? Om juga main Instagram? Kalau IG ada, cuma jarang saya mah ambil Facebook paling di WA saja. Oke, jadi nanti Facebooknya nanti kita lampirkan di deskripsi sama nomor WhatsApp yang bisa dihubungi buat nanya-nanya. Nah, untuk teman-teman yang penasaran nih pengen ternak lovebird atau kenari merah lokal, bisa kalau mau main langsung ke kandangnya Mas Chandra. Ya Mas ya, terbuka ya Mas ya untuk siapapun ya. Kalau lapar nggak usah jauh-jauh, gratis dong. Kio itu mas kampung. Ulin kadina mah tenan naon, dah di wartegna mayar omat. Dari wartegna mayar omat, bahaya eta. Paling gitu sih Mas, kita mau nanya-nanya, sharing-sharing aja. Nanti juga kita pengen ada masukan dari Mas Chandra kayak gimana untuk kita biar konten ininya bisa lebih ya. Bisa lebih berbagi pengalaman lebih dalam lagi buat teman-teman. Betul. Kita juga bakal hunting teman-teman fighter kayak Mas Chandra kayak gini. Soalnya kayaknya seru gitu sharing pengalaman sama pemula yang emang kita kan sama-sama pemula ya. Kita belum tahu seluk-beluk yang sebenarnya gitu kan Mas ya. Kalau saya mah pemula ke cewek. Kemarin-kemarin mah ke cowok dah dia. Jadi ya enak lah ya Mas ya. Mudah-mudahan ternaknya sukses, labarnya tetap jalan, kenarinya lancar jaya sentosa. Terima kasih waktunya Mas. Terima kasih Mas. Mas juga terima kasih, makasih. Makasih udah kita gangguin dan waktunya, terima kasih banyak. Nanti, buat kontak sama Facebook, Instagram Mas Chandra sama Om ada di deskripsi. Nah, terus kalau teman-teman yang penasaran pengen lihat kandang Mas Chandra seperti apa nanti ada reviewnya ya. Paling sekarang kita mohon pamit, jangan lupa di komen, like, subscribe, share, terus di loncengnya diklik juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Makasih Mas.